semena-mena. Mangkap itu pengacaranya itu. Mintain BAP dia. Kalau perlu hilangkan aja nyawanya. Kalau saya presiden, wah, nggak boleh. Saya bisa tangan besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang. Seperti biasa, akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping. Ya, kali ini kita akan melihat betapa gilanya Saifuddin Ibrahim ya, yang sedang segar-segarnya kalau kita lihat dari penampilannya, yang akhirnya agak rapi. Ya, penampilannya agak rapi, karena di sana nih masih jam 8-9 malam. Ya, dia live saat jam 8 malam, kurang lebih. Jadi dia baru pulang dari makan atau dari mana, masih segar lah ya. Kalau jam 8 malam itu kan orang lagi segar-segarnya. Dan di sini Saifuddin membongkar suatu rahasia ya. Menurut dia itu suatu rahasia, padahal menurut kita itu berita hoax. Ya. Dan juga di sini dia mengumandangkan ya, memprovokasi untuk daerah-daerah yang mayoritas Oten seperti Nias, Minahasa, dan juga Ambon agar mau memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, begitu juga dengan Kalimantan dan Papua yang tidak henti-hentinya diprovokasi juga oleh Saifuddin dengan mengatakan bahwa daerah kantong-kantong Kristen ini bisa saja minta merdeka kalau tetap hukum di Indonesia seperti ini. Padahal daerah-daerah yang disebutkan oleh Saifuddin itu aman tentram, nyaman-nyaman saja dengan negara kita, tidak ada masalah dengan negara kita, tetapi inilah lucunya Saifuddin. Dia yang bermasalah, semua orang ditarik-tarik. Semua orang seakan-akan wajib membantu dia. Ya, seakan-akan kalau orang itu sudah disebut, itu harus ikut dia. Inilah sifat yang sangat buruk dari seorang Saifuddin ya. Kalau orang yang nggak cocok sama dia, yang menentang omongan dia, pasti dia maki, dia musuhi. Seakan-akan semua orang itu harus setuju dengan apa yang dia ucapkan. Ya, bahkan nama-nama baru disebutkan, termasuk Surya Paloh dan juga Pak Prabowo ya. Prabowo juga disebut untuk agar dihati-hati ya, agar berhati-hati dengan Pak Prabowo. Ya, apa yang mau hati-hati? Pak Prabowo itu seorang pejabat, sekarang Menteri Pertahanan. Bahkan kalaupun Pak Prabowo mau jadi presiden, ya dia akan melakukannya sesuai dengan konstitusi, yaitu ikut pemilu. Tidak pernah Prabowo dalam sejarahnya, itu aneh-aneh ya. Walaupun ada fitnahan terhadap beliau tentang kejadian 98 dulu, tapi itu tidak terbukti. Itu cuma fitnahan. Bahkan kita bisa melihat, 2 kali pemilu Pak Prabowo kalah, biasa saja. Nggak ada yang aneh-aneh. Bahkan Pak Prabowo di periode keduanya Pak Jokowi, itu menerima pinangan untuk mau membangun negara kita bersama-sama. Ya, luar biasa sekali. Dan bagaimana fitnahan juga dilayangkan kembali kepada Pak SBY. Kalau yang sebelumnya yang difitnah adalah Ibu Ani ya, almarhumah Ibu Ani Yudhoyono yang dikatakan menerima uang suap sampai triliun, 6, sekian triliun dia sebut ya, dari uang migas. Kali ini Pak SBY-nya yang kena juga. Ya. Jadi bagaimana fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh Babang Udin, kita simak dulu video berikut ini ya. Semena-mena. Mangkap itu pengacaranya itu. Mintain BAP dia. Kalau perlu hilangkan aja nyawanya. Kalau saya presiden, wah, nggak boleh. Saya bisa tangan besi untuk orang yang semacam itu. Jangan kasus Saifuddin Ibrahim dibesar-besarkan, tapi pengusung khilafah dianggap kecil. Ini sangat bahaya. Kenapa Kepala Densus 88 tidak berpikir dan memberi perhatian khusus untuk fenomena
khilafah ini. Ini fenomena yang sangat mengerikan. Jangan-jangan Saifuddin Ibrahim ini diviralkan karena sang pengusung khilafah mau tampil. Ini sangat berbahaya sekali, saudara. Yang ketujuh, polisi nggak usah kejar saya ke luar negeri. Saya akan menyerahkan diri kalau situasi dan kondisi sudah bagus. Artinya kebenaran berbangsa itu sudah bagus dan menegakkan keadilan kepada seluruh elemen bangsa sudah mulai bagus. Gereja jangan diganggu, somat ditangkap. Saya sangat proaktif bagi kemajuan bangsa. Nggak usah buang waktu, tenaga, dan uang hanya untuk menangkap saya. Terlalu mahal. Tangkap saja itu pengusung-pengusung khilafah ini. Atau orang-orang yang menggunakan kesempatan itu, atau ada orang status quo yang sedang mempertahankan harkat dan martabatnya, atau mempertahankan kekuasaan, kekayaannya selama ini. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau Anda tidak percaya dengan omongan saya, silakan saja. Tapi saya tahu semuanya. Kadensus 88, saya kenal benar dua orang jenderal ini, karena saya memberikan beberapa hal penting sebelum khilafah ini muncul. Kasus ini muncul. Saya sudah ingatkan dulu. Saya sudah bilang begini, teroris tidak akan bisa berhenti sampai kapanpun, sampai mereka berhenti baca kitab Bang Mamat. Mereka kaget dengan omongan saya itu. Dan sekarang setelah 5 tahun sudah berkembang luar biasa. Mereka berani datang ya ke kantor Menko Polhukam untuk berdiskusi gara-gara Pak Mahfud mau berdebat dengan mereka. Pak Mahfud Bapak kalah dengan mereka. Karena mereka sudah ngomong ayat dan ngomong hadis, Bapak kalah. Bapak tidak bisa ngomong membantah mereka dengan Pancasila. Nggak bisa. Mereka akan kalah dengan Saifuddin Ibrahim. Kalau kita debat fair, dia akan kalah. Dia terkencing-kencing. Ulama-ulama Sontoloyo kayak begitu itu kalah semua dengan saya, Pak Mahfud. Anwar Abbas itu, aduh, itu ulama peminum kencing kuda. Itu sebabnya saya harus cerita sungguh-sungguh kepada Bapak. NKRI ini adalah konsep final bernegara di Indonesia. Oleh karena itu saya bangga dengan kantong-kantong Kristen minoritas seperti Manado, Minahasa, Nias, Mentawai, NTT, Kupang, Maluku, dan Papua. Mereka masih setia dengan NKRI. Tapi kalau kaum Al-Qadruniyah ini terus merongrong suasana keagamaan di NKRI, maka saya semakin takut pecah kepercayaan mereka kepada pemerintah pusat. Mereka akan mengambil jalan pintas keluar dari negara kesatuan ini. Dan inilah yang paling ditakuti oleh siapapun. Orang Sulawesi Utara bisa mendirikan negaranya sendiri. Negara Minahasa. Mereka punya sejarah sendiri kok. Dan mereka punya budaya sendiri dan mereka mau semua orang Kristen saja. Jangan mengirimkan orang-orang Islam ke negara Minahasa.
sangat berbahaya sekali. Maluku juga akan bisa memerdekakan sendiri. Tokoh-tokohnya masih ada di luar negeri. Mereka sambil bekerja tetapi tetap berjuang untuk Maluku. Kalimantan juga berpotensi untuk memisahkan diri. Kalau Kinabalu, Sarawak, Brunei bisa memisahkan diri, kenapa Kalimantan Timur tidak memisahkan diri? Asal ngomong aja nih ya, Sarawak Sabah itu nggak pernah memisahkan diri coy dari kita. Mereka itu memang jajahan Inggris, dan saat negara Malaysia mau berdiri, itu diserahkan kepada Malaysia untuk jadi bagian negara Malaysia, karena mereka sama-sama dijajah oleh Malaysia. Sedangkan Brunei, sultannya tidak setuju untuk gabung dengan negara konfederasi Malaysia saat itu, ya, karena mereka merasa mereka sendiri saja, daripada nanti dia punya hasil alam harus dibagi, karena mereka merasa kami kecil nggak apa-apa, tapi yang penting kami makmur gitu ya. Jadi itu lobby antara Sultan Brunei saat itu kepada pemerintah Inggris sebagai negara yang menjajah mereka dan memberikan kemerdekaan kepada mereka. Jadi itu beda kasus, nggak pernah ya Sarawak sama Sabah itu memerdekakan diri. Ya begitu juga dengan negara bagian yang ada di Indonesia, itu nggak ada kecuali Timur Leste. Timur Leste itu pun karena sejarahnya, Timur Leste itu bukan bagian dari penjajahan Belanda. Negara Indonesia saat itu hanya bekas-bekas wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Ya, hanya bekas-bekas wilayah yang dikuasai Belanda, baru tambah terakhir Timur Leste, itu masuk ke Indonesia karena permintaan dari Amerika untuk menahan Fretilin. Ya, saat itu Fretilin lebih condong ke komunis. Amerika takut paham komunis masuk di Asia Tenggara, dia suruh Indonesia ya untuk mengambil Timur Leste saat itu. Bahkan Amerika membantu saat itu untuk mengambil alih Timur Leste ya, saat pada zaman Presiden Pak Harto dulu, almarhum Pak Harto dulu. Jadi beda sejarah. Ya harus diingat dulu sejarah ini. Bang Udin ini memang nggak tahu sejarah gitu ya. Indonesia udah clear wilayah kita mana, dan kita tidak mungkin akan membiarkan ya ada negara yang berdiri dari Indonesia. Kalau masalah ketidakadilan bisa dibicarakan, bisa dinegosiasi. Ya, bagaimana daerah itu bisa lebih makmur. Itulah perlu namanya komunikasi yang bagus. Dan semua daerah-daerah Indonesia sekarang semua happy kok. Ya, jangan gara-gara nanti ada satu pemerintahan, ya ada misalnya presiden yang sekarang kurang cocok sama Anda minta merdeka. Nggak bisa gitu. Presiden cuma sebentar kok. Kalau Anda nggak cocok, ya udah Anda aja yang minta jadi presiden. Anda aja yang ikut kompetisi untuk jadi presiden. Ya, oke kita lanjut. Papua adalah bagian negara yang paling sensitif untuk merdeka, karena mereka punya mata dan telinga atas ketidakadilan pusat kepada Papua. Mereka sakit hati Saifuddin Ibrahim ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Itu seluruh gereja Papua. Saya sudah banyak ngomong dengan hamba-hamba Tuhan di Papua. Ya, harta kekayaan Papua disedot oleh pusat, tetapi mereka miskin dan bodoh. Sekolah dan kesehatan tidak dibangun sejak zaman Orde Baru. Bahkan sampai sekarang, Papua pegunungan tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah pusat. Dan orang-orang pegunungan dengan orang-orang pantai dibuat pemisah, divida et impera, pecah belah antara orang gunung dengan orang pantai, sengaja dibuat oleh tentara yang dimasukin ke Papua, polisi yang dimasukkan ke Papua, orang-orang Islam yang dimasukkan ke Papua. Jadi Papua ini berpotensi untuk merdeka. Apalagi Papua itu didukung oleh Australia, didukung oleh Vanuatu,
Dan mereka sudah punya suara di PBB. Kalau saya ngomong seperti ini, karena saya cinta dengan NKRI. Sampai sekarang saya tetap cinta NKRI. NII Panji Gumilang juga harus diwaspadai, karena dia termasuk kucing sembunyi kuku. Ketika Kepala BIN, Pak Jenderal Hendro Priyono berkunjung ke Az-Zaitun, Pak Hendro tidak sadar bahwa itu adalah ibu kota NII. Dan dia bilang bahwa tidak ada pergerakan NII di sini seperti disangkakan. Pak Hendro, nanya gua, Pak. Saya ini tahu persis kok. Ketika Pak Hendro datang, saya ditugaskan ke Riau. Karena saya itu ya termasuk konseptor. Dan Panji Gumilang itu adalah presiden NII. Dia adalah imam NII. Imam keberapa? Tanya saya tahu semuanya. Surya Paloh dan rombongannya, saya jemput di markasnya, dan saya ajak dia keliling Zaitun. Saya perhatikan mimik wajahnya karena dia tidak percaya dengan pembangunan dan dananya itu dari mana. Surya Paloh bingung, ini uang dari mana? Gitu. Surya Paloh cuma makan dari uang iklan media Indonesia, iklan Metro TV. Tetapi Anda tahu berapa uangnya, keuangannya Panji Gumilang. Hanya Panji Gumilang itu ditipu oleh SBY, karena uang yang disimpan di bank itu dimakan sama SBY untuk kampanye dia. Lebih kurang 2 triliun uang Zaitun dimakan sama SBY. Saya tahu. Jika dalam waktu dekat ini Jokowi tidak memperhatikan hal ini, maka Indonesia akan menghadapi masalah serius. Saya tidak mampu membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Yang penting saya sudah di luar negeri. Kaum khilafah ini sangat berbahaya, sangat mengerikan bagi NKRI di masa hadapan. Saya tidak nakut-nakutin Pak Jokowi, tapi setiap ucapan saya akan bisa direnungkan. Antisipasi Anda semua adalah segera pegang paspor. Kalau Anda itu minoritas, kalau suatu saat terjadi hal seperti 19 Mei 98. Kejahatan yang sama akan menimpa minoritas. Jaga Pak Prabowo agar tidak bergerak tanpa kendali. Manusia itu sangat liar sekali orangnya, karena dia punya banyak harta kekayaan. Nah, ini saja karena kecintaan saya kepada Indonesia, kecintaan saya kepada... Ya, bersama sudah kita saksikan ya bagaimana Babang Udin ini mengeluarkan statement-statement yang luar biasa dan makin hari makin ngelantur, tapi ada bagusnya juga, berkat Saipudin kita jadi ada konten dan kita bisa membahas fitnahan tersebut, karena memang kita itu hanya mengcounter agar oten-oten ini sadar dan umat muslim bisa melihat bahayanya manusia satu ini. Ya, kita ini bukan lagi dalam ranah menyerang kepercayaan orang atau apapun, kita cuma mengajak teman-teman untuk berpikir waras. Ya, kita ini manusia yang punya akal. Oke, di sini bersama saya sudah ada Gus Andi ya. Assalamualaikum buat Gus Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pandangan Gus Andi ini ya, memprovokasi daerah-daerah, bahkan disebut Papua itu sudah ada perwakilan di PBB, didukung oleh Australia dan Vanuatu ya. Terus belum lagi pernyataan dari Saipudin yang mengatakan NII itu udah negara itu ya. Panji Gumilang itu udah negara, bahkan disebut uang 2 triliun. Saya juga terkejut ya. Saya tahu Panji Gumilang kaya karena
Al Zaitun itu besar, tapi uang 2 triliun itu luar biasa. Bahkan ya, orang terkaya di Indonesia pun yang punya uang cash atau uang di tabungan 2 triliun saya rasa bisa dihitung. Ya, masih bisa dihitung. 2 triliun itu bukan angka yang sedikit. Kalau aset banyak orang yang punya ditotalin 2 triliun ya, sahamnya, rumahnya semua dijual. Tapi kalau uang cash 2 triliun ini ngeri-ngeri gitu kan. Oke, mungkin pandangannya Gus Andi. Oke Bang Jul, aku tanggapi secara umum ya. Jadi kalau konten-konten si Mbah Udin tua ini, itu sebenarnya bukan sebuah statement, bukan sebuah pendapat, bukan sebuah pernyataan sikap, tapi lebih pas kalau kita sebut itu celoteh sang buronan. Itu lebih pas. Itu lebih pas itu. Jadi sebenarnya yang dia sampaikan itu celotehan-celotehan saja. Celotehan sang buronan pengecut yang nggak berani pulang. Itu Bang Jul. Kemudian kalau cerita soal NII, kenapa dia bisa begitu detail bercerita soal NII? Bukan karena kehebatannya Bang Jul, tetapi karena yang bersangkutan itu, si Mbah Udin itu termasuk pelaku sejarah. Jadi orang ini sudah terbukti pernah berkhianat pada NKRI. Catat itu Bang Jul, pernah berkhianat pada NKRI. Kemudian kalau dia bisa bercerita soal sejarah Islam, juga bukan karena kehebatannya. Kalau kita perhatikan setiap dia live itu dia kayak membaca tulisan di depan begitu loh. Ada tulisan yang dia baca begitu. Kalau kayak gitu ya anak TK aja bisa. Terus selanjutnya Bang Jul, sebenarnya beberapa puluh konten yang dia sampaikan akhir-akhir ini itu temanya sama kok Bang Jul. Temanya sama. Tetap hujatan kepada Rasulullah, hinaan kepada NKRI, soal penegakan hukum, terus isu-isu soal diskriminasi kepada minoritas, omongan-omongan sampah menghujat petinggi-petinggi negeri. Itu temanya sama Bang Jul. Berpuluh-puluh konten temanya sama. Meskipun dikemas dengan cara yang berbeda. Dan dia berharap pemberi donasi pun akan berbeda juga gitu loh. Jadi nggak ada kelebihan orang ini. Temanya sama dengan kemasan berbeda, itu menunjukkan bahwa memang etalase ilmu yang ada di otaknya ya cuman itu Bang Jun. Cuman itu. Dia tidak punya kemampuan untuk bicara soal Bible secara komprehensif, tidak punya. Kemampuannya cuman itu, menghina agama lama, menghina Indonesia, menghujat tokoh-tokoh negeri. Itu temanya sama kok. Temanya sama, dia berharap penggemarnya beda dan donasinya dia berharap berbeda. Terus kalau soal provokasi dia kepada daerah-daerah yang sudah yang kantong-kantong minoritas kata dia ya Bang Jul. Itu sebenarnya provokasi halus kepada mereka untuk melepaskan diri dari NKRI. Ini provokasi halus. Orang ini berbahaya. Ini harus segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Karena sebenarnya itu provokasinya halus Bang Jul. Dia bercerita dia cinta NKRI, tetapi di kesempatan lain dia mendukung Papua Merdeka, bahkan dia ingin menjadi menteri agama. Terus semua petinggi negeri dihujat Bang Jul. Hari ini beberapa nama muncul. Surya Paloh, Hendro Priyono. Yang ironis itu Pak Prabowo itu disebut orang liar. Terus Pak SBY itu korup atau menggunakan dana dari Al-Zaitun itu 2 triliun. Ini kan omongan-omongan sampah Bang Jul. Omongan-omongan sampah ini. Jadi sebenarnya orang ini sudah stres yang luar biasa, mendekati gila karena dia dihinggapi kecemasan, rasa takut yang luar biasa, hidup tidak tenang. Itu diakui tadi itu dalam konten awal itu dia harus berpindah-pindah. Dan dia membuat konten yang seperti itu sebenarnya dia kepingin mendapat perhatian dari para petinggi negeri. Yang sering dia sebut itu Pak Mahfud. Tetapi tidak punya kualitas, tidak perlu direspon. Anggap aja radio rusak orang ini. Dia frustasi Bang Jul.
seluruh kontennya itu dimaksudkan untuk mendapat respon atau perhatian dari para petinggi negeri, tapi para petinggi negeri menganggapnya ini orang tidak penting ini. Orang tidak penting, orang ini harus diproses hukum. Jadi orang ini merasa menjadi tokoh, padahal bagi tokoh-tokoh di Indonesia orang ini bukan siapa-siapa. Dia hanya kelas penghujat dan provokator yang pengecut, tidak berani menghadapi proses hukum yang sedang berjalan, Bang Jul. Itu aja, Bang Jul. Iya, memang kalau kita lihat ini provokasi halus ya, dia coba layangkan agar teman-teman atau oten-oten yang ada di daerah yang dia sebut itu mulai berpikir, mulai mencanangkan sesuai yang dia omongkan. Itu yang pertama. Kedua, dia mencoba menarik perhatian dari pemerintah ya, agar menanggapi. Karena kita tahu Pak Mahfud MD sama sekali nggak menanggapi dia dari video pertama Pak Mahfud MD yang menyatakan diproses hukum, ya, percayakan kepada penegak hukum untuk melakukan pekerjaannya, dan nggak ada campur tangan dari Pak Mahfud MD setelah itu ya, nggak ada urusan dengan Pak Mahfud MD, itu bukan urusan dia, karena orang ini ya cuman satu orang, bukan kelompok, dia bergerak atas dirinya sendiri, tapi memang dia mencoba menarik orang-orang untuk mau mendukung dirinya. Ya, terus tuduhan 2 triliun. Gus Handi, menurut Gus Handi, ada mungkinkah ya tanpa ini ya merendahkan Panji Gumilang ataupun Al Zaitun ya, saya nggak merendahkan. Menurut Gus Handi, uang 2 triliun itu apakah benar? Ada uang 2 triliun diambil oleh SBY, dan bagaimana cara ambilnya? Masa Panji Gumilang nggak komplain kalau ada uangnya diambil? Jangankan 2 triliun ya. Uang saya kalau diambil sama Gus Handi, ya 20 juta diambil sama Gus Handi, terus nggak ada konfirmasi, main paksa, saya juga akan laporkan Gus Handi. Jangankan 2 triliun ya. 2 triliun itu banyak sekali gitu. Kalau dibelikan micin, ya udah bisa banjiri 1 Blitar itu Gus Handi ya. Bahkan bukan 1 Blitar lagi. 1 daerah Blitar dan sekitarnya, mungkin 4 kabupaten pun tenggelam itu dengan micin. Mungkin pandangan Gus Handi, apakah statement ini tidak terlalu mengada-ngada, dan bagaimana seharusnya teman-teman dari Al Zaitun menanggapinya menurut Gus Andi? Ya biasalah Bang Jul, namanya Mbah Udin, apalagi dia kurang tidur, jadi dia posisinya masih ngantuk. Apalagi dia ini orang yang terbiasa bicara tanpa data. Kalau semalam kan kita punya kesimpulan, Mbah Udin ini minim literasi, kebanyakan terasi. Itu Mbah Udin. Jadi untuk kita bisa percaya bahwa 2 triliun itu digunakan oleh SBY dari Panji Gumilang, itu sulitlah untuk percaya itu. Karena selain tidak mungkinlah cash 2 triliun, kan ada PPATK yang selalu mengawasi tuh transaksi-transaksi dalam jumlah besar begitu, untuk kepentingan apa. Jadi ini kalau menurutku nggak logis lah. Makanya aku juga berharap ya, nanti ataupun sekarang lah, karena fitnahan kepada Demokrat juga pernah dilakukan, penghinaan kepada Demokrat untuk ditenggelamkan itu pernah diucapkan si Udin, terus fitnahan kepada Bu Ani Yudhoyono juga disampaikan si Udin, sekarang pun fitnahan kepada Bapak SBY juga disampaikan juga. Ya kita berharaplah para tokoh-tokoh Demokrat atas nama partai maupun keluarga besar Pak SBY sebagai mantan Presiden Republik Indonesia untuk bersikaplah. Setidaknya tambahilah delik atau jeratan pada si Udin. Kita berharap ada pihak yang melaporkan, karena si Udin ini sudah bicara nggak karuan, para petinggi-petinggi negeri yang disenggol sama si Udin. Kita berharap untuk melaporkannya, termasuk Pak SBY. Pak Prabowo juga dihina loh ini. Ini orang liar ini. Pak Yusuf Kalla juga dihina. Pak Ma'ruf Amin juga dihina. Nanti lama-lama Bang Jul, aku prediksi, kalau kehidupan rumah tangganya bermasalah dengan istrinya si Sarah itu, aku yakin Sarah pun satu saat akan dihina dan dia hujat. Itu prediksiku Bang Jul. Iya, kalau Sarah sudah nanti nggak sejalan dengan dirinya, ya ada kemungkinan akan dihujat juga ya. Karena pokoknya yang nggak sejalan sama dia semua dihina. Ya, karena kita lihat Sarah pun sebenarnya ada beberapa statement dia yang sangat bertentangan dengan pernyataan Saifuddin ya. Sarah pun sebenarnya nggak gitu cocok dengan pernyataan Saifuddin, dan
memang Saifuddin ini kalau kita lihat dari mimik mukanya ya, dia seperti sedang membaca sesuatu. Mungkin papan tulisnya itu sekarang ditaruh di depan dia tulisin dulu ya. Kira-kira mau ngomong apa, dikonsultasikan dengan istrinya agar nggak salah ngomong lagi. Karena selama ini dia sering sekali blunder omongan. Ya, dia sering sekali nih melakukan blunder-blunder omongan dan itu berbahaya ya bagi mereka ya, keluarga Saifuddin tentunya itu sangat berbahaya, sehingga sekarang istrinya mungkin lebih ngawasi, ini dia mau ngomong apa diawasi dulu ya, jangan sampai terlalu blunder. Dan kita tahu ya, kita juga tahu bagaimana istrinya ini sekarang nggak bisa pulang, kasihan loh. Istrinya harusnya udah pulang ke Indonesia, tapi untuk menemani Bahrudin di Amerika, istrinya jadi memilih untuk tinggal menetap sementara juga mengikuti Mbah Udin. Saya juga nggak habis pikir ya, seorang perempuan meninggalkan anak-anak perempuannya gitu ya, seorang wanita, seorang ibu ya, seorang ibu bisa meninggalkan anak perempuannya di Indonesia itu berat loh ya, sangat berat bagi seorang orang tua, apalagi ini ibunya langsung meninggalkan anak perempuannya di Indonesia. Dan mungkin ya karena dia juga cemas ya dengan Mbah Udin atau Mbah Udin yang minta ya, artinya kan sebenarnya istrinya punya dua pilihan nih, balik ke Indonesia ngurus anaknya atau nemani Mbah Udin di Amerika. Tetapi nampak Mbak Udin memaksakan untuk menemani dia, sehingga ya udahlah, pilihan itulah yang diambil oleh istrinya. Ya kita hargailah keputusan itu. Dan ya ini makin banyak orang yang disebut, saya juga bingung gitu ya. Kalau mau ditanggapi juga laporannya udah full, kepolisian juga bingung gitu kan. Pasti dibilang, "Yo, ini udah penuh nih laporan, yang ngapain dilapor lagi? Memang kita juga akan tangkap gitu." Ya nggak disuruh pun kita akan tangkap. Nggak perlu dilaporkan lagi, kita juga akan tangkap. Karena ini dia memang buronan luar biasa Saifuddin ini ya. Pelaku makar, penghujatan, berita hoax, udah komplit lah kalau kita bilang pasal-pasal yang bisa ditujukan kepada Mbah Udin ini. Ya, itu aja sih kalau dari saya. Kira-kira ada lagi nambahan Gus Andi sebelum kita tutup? Iya Bang Jul. Jadi maksudku kalau ada orang-orang yang dihina, dihujat, kemudian ada daerah-daerah yang diserang, dihinakan seperti Bima, Madura, dan banyak yang lain lagi, itu kalau laporan, bikin aja laporan bertahap. Jadi selesai dia nanti di sidang soal penistaan agama atau soal hoax, akan ada proses hukum lagi soal penghinaan dia kepada satu suku. Kemudian ada proses lagi penghinaan dia kepada personal-personal. Jadi biar genep lah seumur hidup itu. Dia akan terus berproses hukum, menghadapi proses hukum. Yang terakhir ya Bang Jul, ini orang-orang yang goblok, tidak punya kestabilan emosional, kecerdasan intelektualnya rendah, kecerdasan emosional rendah, karena orang dalam posisi labil seperti Mbah Udin ini, orang yang sedang memelas kepada petinggi-petinggi negeri, tetapi tidak direspon itu, dalam kondisi stres seperti itu, semakin banyak ngomong, itu semakin banyak kesalahan, atau pundi-pundi delik semakin bertumpuk, lubang-lubang kubur dia sendiri semakin menganga. Jadi sebenarnya kalau untuk si Udin seperti ini, harusnya keluarga yang ada di dekat dia itu ya beli apa ya Bang Jul? Beli apa itu? Lem. Duct tape yang hitam itu. Ya, lakban aja mulutnya daripada bermasalah. Kalau nggak jahit, saya pernah bilang sih, mending dijahit aja. Karena dia gelisah itu. Dia gelisah gitu kan. Kalau sehari nggak ngomong tuh kayak aneh gitu. Dan dia nunggu ini kan. Sebenarnya dia nunggu respon nih. Mana nih orang Indonesia yang respon saya gitu. Itulah dia rajin nonton. Ada yang demo, ada yang tanggapi. Nanti ada yang bahas dia ditanggapi gitu kan. Dia rajin nyari-nyari berita dia itu. Orang seperti ini kayak inilah keter ya kita bilang ya. Keter panik gitu. Iyalah, radio rusak. Siapa yang mau dengerin Bang Jul? Anggap aja suara kerasa itu nggak perlu ditanggapi, itu ditertawakan, kemudian jadikan kontennya itu sebagai lawakan yang menyindir pada dia. Jadi sebenarnya saranku kepada keluarga besarnya ya, kalau istrinya ada di sana, kalau anak-anaknya bisa nyusul ke Amerika, lakban aja itu mulutnya itu. Kalau dalam Islam ya kan dikatakan, kalau tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik, mending diam. Kul khairan auliyasmut. Ucapkan hal-hal yang baik atau kamu diam. Untuk saat ini yang lebih baik buat si Udin, daripada dia tampil live di YouTube, mending lakban mulutnya. Itu aja Bang Jul. Terima kasih. Mau Jumatan.
Oke, makasih buat Gus Andi ya. Ya atas waktunya. Ya memang mending di laban aja sih. Kalau nggak dijahit atau nggak ya udahlah bawa dia aja tak kemana gitu kan. Kasih pekerjaan lah. Karena orang kalau nggak ada pekerjaan itu jadinya ya aneh-aneh gitu. Kalau dia udah menyibukkan diri dengan pekerjaan, saya rasa dia nggak akan aneh-aneh lagi ya. Sama kayak kita gitu. Dulu misalnya kita nunggu WhatsApp dari perempuan atau ini ya, orang yang kita sukai ya, chatting atau SMS dari orang yang kita suka, kalau dia lama balas kita gelisah. Ya. Biasanya mending ya disibukkan dengan hal lain gitu, main game kayak atau ngapain kayak gitu ya, nyangkul kayak di sana dia agar minimal otak dia itu nggak tertuju ke ya ini gitu, gelisahnya ini, permasalahan di Indonesia ini. Aku Ya, mungkin itu aja. Makasih aku Gus Andi tahu atas waktunya. Hah? sebentar. Aku tahu, aku tambahin itu. Daripada tampil di YouTube, mending dia kembangkan bakatnya dulu, bikin WC. Atau sekarang bakat yang sekarang itu dia mulai gemar ke kasino ya. Suruh aja sering-sering ke kasino, itu lumayan daripada dia bikin konten-konten sampah. Jadi dia silahkan buka jasa bangun WC, terus dia main-main aja lah ke kasino. Itu aja Bang Sul daripada ngomel nggak karuan di YouTube. Betul, betul, betul. Ya, saya setuju itu ya. Karena di Amerika tuh, orang Amerika tuh suka bangun semua sendiri. Ya, mereka bisa kayak bangun rumah sendiri, semua sendiri. Karena alat di sana lumayan lengkap. Ya, bukan lumayan pun, paling lengkap di dunia ya. Jadi, ya mungkin di sana dia daripada nggak ada kerjaan, bangun apa kayak gitu. Biar habisin waktu, minimal kalau pulang ke Indonesia ada skill ya. Di dalam penjara pun ada gunanya dia. Oke, itu aja Bang, dari kita. bangun jamban kan sudah pernah. Bangun jamban. Iya, bangun jamban udah pernah, tapi salah-salah jambannya. Ya minimal dikasih bagus sedikit lah. Masa masa jambannya seperti itu. Aduh, kacau kali itu kawan. Oke, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.